fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk kita renungkan bacaan Injil minggu ketiga masa Paskah ini tentang dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Yesus berjalan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Kedua murid itu menyampaikan kekesalannya karena imam-imam kepala dan pemimpin mereka telah menyalibkan Yesus yang diharapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Dalam situasi seperti itu, muncul berita yang mengejutkan. Beberapa perempuan menyampaikan bahwa ketika mereka pergi ke kubur Yesus, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan malaikat menyatakan kepada mereka bahwa Yesus hidup. Lalu Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka lamban, tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh para nabi, bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya. Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka seluruh kitab suci tentang Mesias yang menderita itu. Dan ketika mendekati kampung Emmaus, kedua murid itu mengajak Yesus untuk tinggal bersama mereka pada malam itu. Pada waktu makan malam, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil ini kita mengetahui bahwa Yesus hadir secara nyata ketika Dia memecah-mecahkan roti. Kita bisa mengatakan bahwa Yesus hadir secara nyata setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi, misteri penyelamatan Allah terhadap kita umat manusia dihadirkan secara nyata melalui pemberian diri Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu, perayaan Ekaristi adalah puncak dari iman Kristiani kita. Sarana perjumpaan dengan Kristus yang bangkit dan perjumpaan kita dengan Yesus yang menyelamatkan jiwa dan raga kita. Benny Hinn, seorang penginjil kelahiran Tel Aviv, Israel, mengatakan bahwa orang Katolik mesti bersyukur karena dalam setiap perayaan Ekaristi, kenyataannya banyak sekali terjadi penyembuhan fisik. Saya sendiri yang banyak mengikuti misa penyembuhan dari beberapa penyembuh menyetujui apa yang disampaikan oleh Benny Hinn. Pernah terjadi di Senayan, Jakarta, ketika pada waktu itu Pater Emilian Tardif, MSc dari Republik Dominikan, memimpin perayaan Ekaristi penyembuhan. Banyak sekali terjadi penyembuhan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Ada yang tuli,
kemudian bisa mendengar. Ada yang matanya kabur, bisa melihat kembali dengan jelas. Bahkan saya menyaksikan sendiri beberapa orang yang duduk paling depan, yang duduk di kursi roda dan menggunakan tongkat, perlahan-lahan bangkit, melepaskan tongkat, melepaskan kursi roda. Pertama-tama mereka berjalan tertatih-tatih, tapi kemudian berjalan lebih cepat dan menjadi tegak kembali. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus ini. Penyembuhan fisik banyak juga terjadi dalam pelayanan Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Saya hampir 10 tahun bersama dengan beliau menyaksikan penyembuhan-penyembuhan fisik yang terjadi. Dan banyak sekali orang yang telah mengalami jamahan Tuhan, yang disembuhkan dari berbagai penyakit, memberikan kesaksiannya bahwa dalam misa penyembuhan atau juga di dalam doa-doa penyembuhan terjadi penyembuhan fisik. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, benarlah apa yang disampaikan di dalam surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Karena itu apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika dia mengadakan penyembuhan-penyembuhan, dapat juga terjadi pada zaman kita ini dalam diri orang-orang yang percaya. So, don't miss the Eucharist even for a single Sunday. Jangan pernah melewatkan perayaan Ekaristi meski 1 minggu saja. Banyak orang Katolik menyia-nyiakan kesempatan berahmat ini. Pada hari Minggu mereka bekerja, mencari uang, mengejar harta kekayaan, dan lupa akan Tuhan. Tentu ini patut disayangkan. Perayaan Ekaristi menyembuhkan kita bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Melalui perayaan Ekaristi, kita dapat disembuhkan dari luka-luka batin kita akibat dosa. Melalui perayaan Ekaristi, kita juga mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, mampu meninggalkan dosa-dosa kita, dan mulai dengan suatu cara hidup baru yang lebih berkenan kepada Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Sayang, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa merayakan perayaan Ekaristi secara bersama-sama. Kiranya ini menimbulkan kerinduan yang dalam di hati kita masing-masing, supaya ketika wabah ini selesai, kita kembali bersama-sama berkumpul, memecahkan roti, merayakan perayaan Ekaristi, karena di sanalah Yesus hadir dan memberikan makanan jasmani dan rohani bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama agar wabah virus corona COVID-19 ini segera berakhir. Biar kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi yang agung itu. Mari kita berdoa bersama-sama agar wabah virus corona COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita kembali bersama-sama sebagai satu keluarga rohani, keluarga Allah,
merayakan perayaan Ekaristi yang adalah puncak dari iman kita, sarana perjumpaan kita dengan Yesus yang menyelamatkan kita dan menyelamatkan seluruh dunia ini. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.